Intinya gini, jangan sampai beli rumah secara KPR di tahun depan kalau kamu nggak mau hidup miskin selama 30 tahun. Ini bukan ajakan Garuda Biru ya, dimana viral tuh kemarin. Kalau kita tuh ya tunda dulu pembelian rumah, pembelian kendaraan, mobil, motor baru, dan lebih baik beli sesuatu dan belanja itu di UMKM atau di pasar tradisional aja biar nggak kena PPN 12% akibat kebijakan dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Jadi bukan itu ya, tapi lebih ke kalau kamu golongan menengah dan ambil KPR di tahun depan, ya kira-kira kamu akan turun kelas jadi golongan menengah ke bawah. Dan ketika kamu golongan menengah ke bawah maksa ambil KPR, maka kamu akan minus, ujungnya nggak kebayar, dan uang DP kamu dan cicilan yang berjalan ini bakal hangus. Kenapa bisa gitu? Simak video ini sampai selesai. Salah satunya wacana penghapusan pajak pembelian rumah, yakni penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerimaan negara atau PPN sebesar 16%. Di mana mortgage ini yang hanya tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih rumah. Kebijakan terbaru dari Pak Prabowo sebagai presiden kita yang baru, meringankan PPN pembelian rumah itu jadi 0%. Ini artinya beban sebelumnya yang kurang lebihnya itu kalau ditotal sebesar 16%, ini bakalan jadi 0%. Plus Pak Prabowo ini kan mau memperpanjang usia kredit dari yang tadinya 15 tahun jadi 30 tahun. Ini kelihatannya kabar baik ya, karena dengan 30 tahun, otomatis cicilan kamu bakalan murah, terjangkau. Dan tentu tanpa adanya PPN, ketika kamu pembelian rumah, ya rumahnya jadi murah harganya. Tapi kalian ngerasa nggak ini something fishy? Karena pada ujungnya, yang benar-benar diuntungkan dari kebijakan ini ya para pengusaha properti dan tentu saja para sales properti yang tentu bonusnya bakalan naik karena akan banyak orang yang berbondong-bondong di tahun depan ini tiba-tiba beli rumah. Sementara para nasabah yang beli rumah di tahun depan ini nggak sadar ya bahwa dia bakalan hidup miskin 30 tahun ke depan karena nanggung hutang pembelian rumah. Kok bisa? Pertama-tama saya sarankan untuk nonton video ini tuh jangan pada posisi kamu tuh kebelet beli rumah. Siapkan juga kalkulator dan juga siapkan akal sehatmu untuk mencerna apa isi dari video ini. Agar kamu yang tetap mau ambil resiko dari KPR, ini kamu bisa memperkirakan resiko jangka panjangnya. Dan tahu seberapa besar kemampuan kamu ini untuk bayar cicilannya selama 30 tahun. Karena kalau kamu hanya seorang staff level yang kira-kira 5 tahun lagi itu tidak ada kemungkinan untuk naik jabatan, ya mending jangan ambil KPR ya. Gini, pertama-tama ini kamu harus tahu berapa sih bunga KPR zaman sekarang. Kalau kita melihat beberapa bank, ini kan ada yang ngasih antara 12-13% per tahunnya ya. Dan itu tergantung banknya apa. Ini bunga KPR real ya, dimana kalau kita biasanya kalau di dunia KPR atau dunia properti ini nyebutnya bunga floating. Jadi jangan sampai kalian ini kejebak sama bunga fix yang nilainya tuh kalau sekarang antara 8-9%-an. Karena seringnya bunga fix ini jadi jebakan ya buat kamu yang nggak ngerti gimana sih bunga fix ini dihitung sama bank. Padahal bunga fix ini sebenarnya ya cuman umpan aja buat kalian biar kalian mau ambil KPR. Jadi ketika kamu mau KPR itu kan dihitung dulu ya harga rumah pokoknya ini di angka berapa. Harga rumah di luar ibu kota Jakarta ini kan harganya kisaran 300-500 jutaan. Bahkan banyak banget ya yang harganya ini di atas itu 600-800 jutaan. Tergantung ukuran luas tanahnya dan luas bangunannya. Kenapa saya nggak ngambil contoh rumah yang ada di Jakarta? Karena ya rumah-rumah yang ada di Jakarta ini harganya ini sudah nggak ngotak pak. Dimana harga rumah yang nilainya 1 miliar ini cuman rumah yang letaknya tuh di pinggiran gang. Mana gangnya sempit lagi. Jadi nggak bisa mewakili rumah netizen di seluruh Indonesia ya yang harganya tuh ya nggak sampai segitu. Dan kalau di daerah ini ya dapat rumah yang jalan depannya ini cukup luas, bukan di gang sempit ya.
Tapi di sini saya mau ambil contoh dengan rumah yang ukurannya sekitaran 60 sampai 75 square meter. Kalau di pasaran itu kan ya variasi juga ya harganya ya, kurang lebihnya 300 jutaan lah paling murah. Tergantung daerahnya di mana. Karena kalau daerahnya di pinggiran Jawa Barat atau di seputaran Jawa Tengah itu masih dapat ya harga segitu 300 juta dengan ukuran tanah cuman 60 square meter atau 75 square meter. Jadi sekarang kalau harga rumahnya itu di 300 juta, artinya kan kalian harus DP tuh 20%. 300 juta, 20%-nya tuh 60 juta. Itu belum plus notaris ya, karena kalau plus notaris itu ya tergantung notarisnya, bisa 75 sampai 80 jutaan lah. Tapi yang jelas, kamu punya hutang bank itu di angka 240 juta setelah dikurangi DP. Kalau kamu ikut kebijakan Pak Prabowo, artinya 240 juta ini kan dihutang, dicicil, ini kan selama 30 tahun. Taruhlah kamu dapat fixed rate selama 10 tahun sebesar 8%, ini kan kamu bayar bulanannya itu sekitaran 2 jutaan rupiah ya. Angka ini mungkin untuk sebagian besar orang ini nggak terlalu berat karena ya cuma 2 juta rupiah. Sementara gaji UMR di Jawa Tengah itu kan ya kurang lebihnya 3 juta rupiah. Masih ada lah sisa 1 juta rupiah. Meskipun saya pribadi ini nggak tahu ya gimana caranya hidup dengan modal uang 1 juta rupiah. Anggaplah kamu hidup miskin selama 10 tahun, nggak beli susu anak karena ya susu anaknya pakai ASI aja, nggak beli popok karena kamu beli popok yang bisa dicuci, makan tahu tempe, ya mungkin bisa lah sebulan 1 juta. Kalau kamu berharap ada kenaikan, dan kamu mungkin ada harapan bahwa ya gaji kan nggak mungkin segitu-gitu aja. Pasti kan tahun depan gajinya bakal naik, atau 10 tahun lagi ya gajinya bakal cukup lah buat bayar cicilan 2 juta rupiah. Mungkin kamu akan berpikir bahwa cicilan 2 juta rupiah per bulan tadi itu bakal tercover karena ya tiap tahun kan gaji itu naik. Apalagi nanti 10 tahun lagi ya 2 juta tuh cuman recehan. Mungkin kamu akan berpikir seperti itu dan nganggep kedepannya 2 juta itu enteng. Ya, sementara sekarang hidup ngenes dulu lah dengan uang 1 juta rupiah. Tapi faktanya, pemerintah baru aja kenaikan UMP itu sebesar 6,5%. Yang artinya, kalau gaji kamu cuma 3 juta rupiah, itu cuma naik 195.000. Buletin aja lah, jadi 200.000. Jadi 3,2 juta. Kepotong tapera loh habis. Dan jika tiap tahunnya ini linear naik 6,5% terus tiap tahunnya, berarti kan kalau 10 tahun kemudian ya 6,5% kali 10, berarti kan 65%. 3 juta kali 65% kan jadi 4.950.000. Atau dibuletin ya jadi 5 juta lah gajimu 10 tahun lagi. Itu kalau kamu nggak ada perkembangan dalam karir ya cuman jadi staff terus selama 10 tahun ke depan. Itu pun kamu harus bersyukur ya, itu nggak kena PHK, karena banyak orang yang saat ini kerja baru 3 tahun, 4 tahun, mentok 5 tahun, itu udah kena PHK duluan. Karena ya sudah pasti karyawan lama itu gajinya bakal naik, sementara kenaikan gaji ini kan beban perusahaan. Jadi perusahaan biasanya ya cari fresh grade lagi lah yang mau digaji dengan rendah. Oke, anggaplah kamu sekarang sudah 10 tahun hidup frugal living, bunga 8% selama 10 tahun dengan cicilan 2 juta per bulan. Dan kamu akan nganggep cicilan ke-11 itu bakalan ringan kan pastinya. Tapi ternyata enggak, Pak. Karena di cicilan tahun ke-11 ternyata kamu harus bayar per bulannya itu naik jadi 3-4 jutaan per bulan. Ya ini angkanya keriting ya, nggak pasti ya, karena ya bunganya kan floating. Dan dihitungnya tuh nggak 8% lagi, tapi 13% sampai 17%. Tergantung BI rate-nya tuh berapa. Tapi prediksi saya sih di tahun 2026 ini nyampe ya bunga bank 15% lah kurang lebihnya. Artinya ketika 10 tahun kemudian bungamu sudah jadi floating, ya jangan kaget. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa cicilan kamu di tahun 11 dan seterusnya itu bisa semahal itu? Kan padahal ya udah bayar 2 juta per bulan selama 10 tahun ya. 2 juta kali 12 kali 10 tahun itu kan ya udah 240 juta dong. Harga rumahnya tadi berapa? 300 juta kan? Nah di sini kamu akan mikir harusnya utangnya udah tinggal dikit banget lah. Kalau dicicil selama 20 tahun sisanya ini enteng lah ya. Dan ini kalau kamu hitung lagi, tadi kalau 2 juta kali 12 kali 10 tahun itu kan 240 juta nih. Plus DP kamu tadi di awal berapa? 60 juta kan? Berarti sebenarnya itu kan udah 300 juta. Selama 10 tahun, rumah kamu tuh sebenarnya sudah kebeli. Cuman masalahnya ini kan kamu ambilnya secara KPR 30 tahun. Artinya kamu masih punya tanggungan lagi 20 tahun.
sebesar 3-4 jutaan. Lah kok bisa ya angkanya kayak gitu ya? Jadi yang banyak nasabah nggak sadar, ini hitungan di internal bank sendiri. 2 juta rupiah yang kalian bayarkan 10 tahun ini pembagiannya gimana? Karena nggak sedikit ya, 2 juta rupiah yang kalian bayarkan, ini ternyata 80%-nya ini bayar bunga. Sementara pokok kalian itu cuma 20% aja. Ini artinya 2 juta rupiah kali 20% ini kan cuma 400.000, Pak. 400.000 kalikan 12 kalikan 10 tahun itu cuma 48 juta, Pak. Sisanya itu kalian bayar bunga doang. Dan sebenarnya kalau kalian niat nabung 48 juta ini bisa ditabung selama kurang lebihnya 2 tahun ya. Nggak perlu tuh makan sampai 10 tahun. Dan 2 juta tadi kalau misalkan nggak kamu bayarin ke KPR, tapi kamu belikan emas tiap bulannya, ini kan udah kekumpul 240 juta rupiah. Dan 10 tahun lagi, kalau emasnya kamu cairin, ya nilainya lebih dari 240 juta. Bisa kebeli tuh rumah secara cash. Kalau kamu berpikir, apakah ada sih rumah yang harganya 300 juta 10 tahun lagi? Ternyata ada ya, dan banyak. Karena harga rumah zaman sekarang ini sudah terlalu tinggi, sudah melambung. Udah nggak kejangkau tuh sama gaji orang-orang Indonesia yang nilainya tuh terlalu kecil. Lihat aja ya, rumah kalau kamu beli sekarang 10 tahun lagi, ini ya ada pasti yang jual harganya 300-400 jutaan. Bahkan kalau pasarannya itu di angka 500-600 jutaan, kalau kamu tawar di 300 juta juga dilepas. Karena kalau owner yang punya rumah ini mempertahankan angka pasaran di 500-600 juta, ya nggak laku. Dan ini yang terjadi di penjualan rumah zaman sekarang. Rumahnya melambung tinggi, pasarannya terlalu tinggi, sementara kemampuan orang-orang Indonesia ini nggak nyampe ke sana. Akhirnya ya nggak heran, properti-properti zaman sekarang ini potong harga rumah itu sampai 40%, sampai 50%, karena ya harganya udah ketinggian. Jadi kalau udah kayak gini, masa iya kamu masih mau tetap ambil KPR? Ngeyel gitu, tetap ngambil KPR. Karena kalau kamu hitung lagi dengan kepala dingin, rumah 300 juta yang kamu beli secara KPR 30 tahun itu tadi, ya dihitung aja. Rumah selama 10 tahun, cicilan 2 juta per bulan tadi itu kan udah 240 juta. DP-nya 60 juta, berarti udah 300 jutaan kan, 10 tahun. Ini masih kurang lagi 20 tahun lagi pembayaran. Yang cicilannya per bulan itu 4 jutaan. 4 juta per bulan kali 12 kali 20 tahun itu kan udah 960 juta. Tambahin tadi angka 300 juta di awal. Berarti kan nilai rumahnya selama 30 tahun itu kan jadi 1,2 miliaran. Gila nggak tuh? Ya gila lah, rumah harga 300 juta kok kamu beli pakai uang 1,2 miliar. Udah gitu nanti kalau dijual ya mentok cuman 400-500 jutaan. Rugi berapa banyak tuh? Nah biasanya sales-sales properti ini selalu bilang, ya Pak nanti kan 30 tahun lagi nilai rumahnya bakalan jadi 1,2 miliar. Atau lebih di atas itu jadi 1,5 miliar, jadi 2 miliar. Percaya nggak? Kalau saya pribadi sih nggak percaya ya. Gimana ceritanya rumah luas tanah 60 square meter harga 300 juta ini bisa jadi 1,2 miliar? Nggak masuk akal. Karena yang ada kalau kita bicara 600 juta mentok di 800 juta itu masih masuk akal. Itu pun daerah rumahmu tuh jadi pusat kota. Nah ini masuk akal. Tapi kalau tiba-tiba jadi 1,2 miliar kecuali rumahmu digusur jalan tol atau tiba-tiba rumahmu jadi taman kota. Jadi kamu keluar rumah dikit, keluar gang itu udah taman kota, pusat kota ya. Ya ini beda cerita lagi ya. Tapi selama rumahmu ini bukan rumah yang di area premium, ya nggak bisa Pak angkanya segitu. Sementara uang yang kamu keluarin buat rumah ini selama 30 tahun ya 1,2 miliar itu udah pasti. PBB selama 30 tahun, air, listrik, dan tentu 30 tahun tuh waktu yang lama ya kan. Kalau kamu beli rumah baru dari pengembang, itu biasanya bahannya nggak bagus-bagus amat. Tentu kamu harus renov. Artinya kamu harus siapin nih biaya untuk renovnya. Berapa tuh nilai uang yang harus kamu habiskan untuk satu rumah kayak gini? Nggak cocok Pak. Kalau kamu berpikiran bahwa ya kan nggak apa-apa cicil rumah, toh nanti kalau udah lunas ini rumah jadi milik kamu, ya belum tentu.
30 tahun tuh waktu yang lama loh. Orang beli mobil, itu aja ada miss-nya gitu loh. Sebulan, 2 bulan, miss bayar, kena denda. Orang punya rumah, cicilan 10 tahun, itu juga kadang ada miss-nya. Tiba-tiba anaknya sekolah, tiba-tiba bareng naik kelas, cari sekolah baru, nah itu kan butuh biaya yang gede ya. Akhirnya, bisa jadi nih rumah jadi nunggak. Sebulan, 2 bulan nggak kebayar. Nah, kalau kamu bilang ini rumah jadi milik kamu dan kamu beli rumah itu, ini ya kalau menurut saya sih salah ya. Karena selama 30 tahun ini kamu bisa dibilang sewa, bukan memiliki rumah. Karena kalau kamu gagal bayar tadi, rumah kamu bisa disita, Pak. Secara paper, memang papernya tuh rumahnya itu atas nama kamu. Tapi secara hak kepemilikan selama 30 tahun, ya rumah itu milik bank. Kamu cuman sewa di sana, Pak. Dan kamu harus bayar 4 juta per bulan untuk sewa rumah. Konyol nggak tuh? Sementara di luaran sana, kalau kamu cari kos-kosan yang proper, kos keluarga lah ya, atau kontrakan, ini kan mungkin kamu hanya ngeluarin 12 juta per tahun, atau ya sebulannya itu sekitaran 1 jutaan. Coba dipikir lagi, Pak. Karena kalau kamu siap dana 4 juta per bulan untuk bayar itu KPR, semisal kamu kontrak habis 1 juta per bulan, 3 jutanya kamu tabung belikan emas, 3 juta kalikan 12 kalikan 10 tahun, ini kamu udah dapat uang 360 juta, Pak. Dan 10 tahun lagi kamu bisa beli rumah secara cash dibanding kamu KPR 30 tahun. Coba dipikir lagi deh. Nah, ini buat kamu yang ngerasa, nggak gitu, saya nggak setuju, saya 10 tahun yang lalu itu kalau beli rumah 100 juta, sekarang harganya udah 300 juta. Atau ada yang komen misalkan, saya dulu beli rumah 20 tahun yang lalu tuh 300 juta, sekarang udah miliaran. Itu 10-20 tahun yang lalu, Pak. Beda cerita kalau kamu ambil KPR tahun depan. Karena bunganya pun sudah beda. 10 tahun yang lalu, bunga floatingnya tuh 8%. Nilai rumahnya itu juga murah banget. 8% kali 100 juta per tahun itu kan murah, Pak. Dibanding rumah zaman sekarang yang harganya ini udah bubble banget, udah tinggi sekali. Kalikan 13%, 15%, ya modiar, Pak, bayarnya, Pak, tiap bulannya. Karena kemampuan orang nggak nyampe ke sana. Jadi kalau harga rumah itu udah bubble-nya pecah, kalau nggak harganya segitu-gitu aja, ya harganya pasti turun. Kalau zaman sekarang beli rumah ini untuk tempat tinggal, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ngarep untuk investasi, apalagi pakai KPR, boncos, Pak. Nah, di sini sebenarnya ada peluang ya buat kalian pengusaha-pengusaha kos-kosan atau kontrak rumah. Nah, zaman sekarang ini kan ada kos-kosan yang modelnya tuh kos-kosan family. Dia seperti rumah tapi lebih mini dan depannya ada carportnya. Nah, ini lebih menguntungkan, Pak. Karena ke depan, orang daripada cari rumah, beli rumah, karena ya harganya udah mahal, nggak turun-turun, KPR-nya 30 tahun, ya mending ngekos aja. Dan uangnya itu ya bisa dibelikan mobil. Karena ya zaman sekarang, mobil itu juga penting ya, dan sudah menjadi barang yang nggak mewah lagi. Karena orang dengan gaji UMR, sekarang udah banyak kok yang maksa beli mobil LCGC. Iya nggak sih?